wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahria Naim dengan NPM 022722111174 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan membahas tentang fenomenologi. Nah, apa yang Anda pikirkan jika mendengar kata fenomenologi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau singkatan dari KBBI, fenomenologi adalah ilmu tentang perkembangan dan kesadaran pengenalan diri manusia sebagai ilmu yang memahami filsafat atau bagian dari filsafat. Metode fenomenologi berfokus mempelajari fenomena yang berdampak pada individu. Pendekatan ini menyoroti dan mengidentifikasi suatu fenomena yang dirasakan oleh individu. Dalam situasi, struktur sentral dari sebuah pengalaman adalah yang diarahkan pada suatu karena pengalaman itu adalah suatu objek yang berdasarkan konten atau maknanya, yang mewakili objek bersama dengan kondisi yang memungkinkan yang sesuai. Fenomenologi sebagai sesuatu yang disiplin berbeda tetapi terkait disiplin utama lain dalam filsafat seperti ontologi, logika, dan etika. Penelitian fenomenologi juga pada psikologi pendidikan, filsafat. Tujuannya adalah untuk mengekstra data paling murni yang sebelum pernah dicapai sebelumnya. Fenomenologi adalah sebuah pendekatan filosofis yang bertujuan untuk memahami fenomena atau pengalaman langsung dari suatu objek tanpa melibatkan penafsiran atau interpretasi teori sebelumnya. Ini berarti bahwa fenomenologi mencoba untuk menggambarkan fenomena apa adanya seperti yang dialami oleh individu tanpa membuat asumsi atau interpretasi sebelumnya. Fenomenologi juga menekankan pentingnya perspektif subjektif, yang berarti bahwa setiap individu memiliki pengalaman unik yang harus diakui untuk dipahami dalam konteks studi fenomenologis. Dalam konteks filsafat, fenomenologi sering dikaitkan dengan Edwin Husserl, seseorang filsafat Jerman yang mengembangkan metode fenomenologi pada awal abad ke-20. Beberapa konsep dalam fenomenologi termasuk: 1. Konsep bahwa kesadaran tentang sesuatu yang memiliki arah atau tujuan tertentu. 2. Proses penundaan, penilaian atau penafsiran yang memungkinkan peneliti untuk fokus secara eksklusif pada pengalaman fenomenologi itu sendiri, tanpa menyiapkan pemahaman atau interpretasi yang lebih luas. Pendekatan untuk menggambarkan fenomena secara rinci dengan memperhatikan detail-detail yang muncul dalam pengalaman langsung tanpa menambahkan penjelasan atau interpretasi yang tidak diperlukan. 4. Proses mental, di mana peneliti mencoba menghapus atau menyederhanakan pemahaman mereka tentang objek sehingga mereka dapat mengalami objek itu sebagaimana adanya. Dalam aplikasinya, fenomenologi telah digunakan dalam berbagai bidang termasuk psikologi, sosiologi, seni, dan sastra. Sebagai cara untuk mendekati dan memahami pengalaman manusia dengan cara lebih mendalam dan holistik. Terkadang peneliti juga membuat catatan pribadi tentang apa yang mereka pelajari dari subjek. Hal ini dapat menambah kredibilitas data serta memungkinkan peneliti untuk menghilangkan pengaruh
ini untuk menghasilkan narasi yang tidak biasa. Seseorang peneliti juga dapat menggunakan pengamatan seni dan dokumen untuk membangun makna universal dari pengalaman saat mereka membangun pemahaman tentang fenomenologi. Kekayaan yang diperoleh dalam penelitian fenomenologi membuka peluang untuk menyelidiki lebih lanjut, mengidentifikasi kegagalan dan perbedaan sistem dari banyak simpel yang menyoroti banyak kemungkinan situasi. Untuk menganalisis informasi yang mendalam, peneliti harus menunjukkan empati yang menjadi hubungan yang baik dengan partisipan. Metode penelitian fenomenologi mengharuskan peneliti untuk fokus pada subjek dan menghindari pengaruh. Adapun penjelasan tentang fenomenologi adalah salah satu tradisi besar dalam sejarah filsafat pada abad ke-20. Dalam perkembangan lebih lanjut, fenomenologi tidak dilihat seperti doktrin utaris ataupun mazhab filsafat, melainkan lebih pantas dilihat sebagai gaya berpikir atau sebuah metode yang melibatkan pengalaman terbuka yang harus terus diperbarui, sehingga upaya mendefinisikan fenomena tidak akan pernah cukup, dan bahkan upaya karena tidaknya fokus tematik mendirikan fenomenologi itu sendiri. Ciri penelitian fenomenologi, sifat-sifat penelitian fenomenologi kuantitatif tersebut akan sejalan dengan ciri-ciri penelitian fenomenologi, yaitu sebagai berikut. 1. Fokus pada sesuatu yang nampak kembali pada sebenarnya dari rutinitas dan keluar daripada diyakini sebagai kebenaran dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Fenomenologi tertarik dengan keseluruhan dengan mengamati eksistensi dari berbagai perspektif sampai di depan pandangan yang esensi dari pengalaman atau fenomena yang diamati. 3. Fenomenologi yang mencari makna dari hakiki dari apa yang terlihat dengan institusi dan refleksi dalam tindakan sadar melalui pengalaman. Makna ini yang pada akhirnya membawa kepada ide, konsep, penilaian, dan pemahaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.